Hai. Halo. 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 Nama aku Naya, umur aku 21 tahun, kesibukan aku sehari-hari kuliah sama freelance model. Nama saya Cinta Lestari Widya Putri, aku masih semester 8, sekarang kesibukannya entrepreneur. Oke, perkenalkan nama saya Uswatun Hairunisa, usia saya 23 tahun. Sekarang saya sebagai mahasiswa tingkat akhir dan kesibukan saya sendiri itu sekarang freelancer di berbagai bidang. Untuk verbal bullying sendiri saya tahu, tapi menurut apa yang saya baca dan pendapat dari beberapa orang yang memang sudah saya temui sebelumnya, saya sendiri merasa bahwa apapun yang orang lain lakukan secara verbal dan menyakiti hati orang lain itu bisa disebut verbal bullying. Dua kata boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi kata ini tuh aku dapetin waktu SD. Jadi aku tuh ceritanya baru pindah dari Jakarta ke Bandung. Jadi kan pertama ada gap bahasa, budaya, terus ada pelajaran yang dimana aku harus ngejar. Karena beda daerah kan beda kurikulumnya. Terus emang pas di Bandung ini ada ketertinggalan di mata pelajaran terutama bahasa Sunda. Jadi ya nilai aku otomatis jelek banget, terus ya dikatain lah goblok. Terus kalau untuk yang kata jelek, aku nggak tahu arti kata goreng ya. Jadi dulu tuh dikata-katain goreng gitu, akunya biasa aja sampai akhirnya tahu artinya. Terus ya jadi ngerasa insecure lah waktu SD, karena kan waktu SD nggak bisa ngefilter segala macam, belum bisa lah kayak sekarang. Jadinya masuk aja gitu. Terus di SMP juga, dimana aku mencoba berubah dari penampilan dari SD ke SMP, terus ternyata masih aja ada yang bilang aku jelek, jadi makin insecure. Jadi sebetulnya sih kalau menurut aku pribadi ya, aku ngerasa masih nyimpen kayak luka lama yang ini terjadi sekitar 7 tahun lalu. Jadi waktu itu orang terdekat aku berpisah. Nah, semenjak saat itu ada hal negatif yang dilakukan oleh beliau dan itu bisa dibilang merugikan kami sebagai anak-anaknya. Salah satu bentuknya adalah lebih fokus ke dirinya sendiri. Sangkut pautnya dengan ini adalah kami mengalami berbagai masalah saat itu, terutama dari segi ekonomi. Nah, tuntutan dan lain sebagainya. Hingga muncullah momen di mana saya merasa perilaku beliau terhadap saya itu terlalu mengintimidasi. Sampai akhirnya sering kayak cara beliau memerintahkan anak-anaknya, cara beliau menyampaikan aspirasinya, itu bisa dibilang sangat-sangat otoriter. Sampai ada momen lah di mana saya menginginkan adik-adik saya untuk bertemu dengan pihak yang lain. Dan waktu hari itu, malam itu saya coba bawa mereka dan beliau keluar dari rumah, terus beliau bilang, "Kamu jangan balik lagi ke sini." Jadi ya gitu, dia tuh bilang, "Kalau sadar nggak kalau kamu itu beban," katanya. "Kalau kamu itu saya bisa hidup tanpa kalian," katanya. "Kalau saya nggak ingat kalian, saya udah pergi," katanya. "Saya udah bisa bahagiain hidup saya sendiri gitu. Tapi saya ada di sini dan saya seperti ini karena saya itu mikirin kalian." Aku mengalami beberapa hal yang kurang mengenakan dengan verbal bullying ini, sehingga menyisakan luka gitu. Bahkan bukan yang cuman setahun, 2 tahun, bahkan 9 tahun sampai detik ini pun aku masih ngerasain gitu. Momen ketika orang-orang mulai ngata-ngatain aku dengan sebutan jamban, dengan sebutan hitam, Papua, dan orang-orang yang bilang aku, karena aku dengan penampilan aku yang kayak gini, aku jadi kayak nggak capable dengan pelajaran dan apapun yang aku ambil gitu. Momen puncaknya di situ aku
mau mengakhiri hidup sih Kak, percobaan bunuh diri. Karena sebenarnya waktu itu juga ada permasalahan keluarga dan aku mikir nggak ada orang yang sayang sama aku, dan akhirnya ya. Paling bekas dan rasa banget itu pada saat aku masuk SBMPTN tapi nggak keterima kedokteran karena ada beberapa, jadi aku merasa perkataan goblok mereka ke aku itu bener. Jadi sampai aku masuk kuliah di semester awal, aku kayak ngerasa bego banget, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Pas momen aku disuruh balikin biaya kuliah kalau aku nggak tamat semester ini. Bukan biaya kuliah, balikin biaya hidup. Ya mungkin dampaknya buat aku jadi nggak percaya diri, dan aku merasa kalau sekarang dibilangnya trust issue gitu nggak sih Kak, ya kayak gitu. Iya, kurang percaya sama orang-orang. Aku sekarang yakin banget kalau ternyata aku mampu dan otak aku punya kapasitas yang lebih daripada yang orang itu bilang gitu. Jadi aku lebih percaya diri aja. Pasti ada ya, karena aku ngerasain kayak gitu. Cuma kalau misalkan dampak negatif sendiri, mungkin yang tadi kayak aku susah tidur banget, susah tidur di jam normal. Aku mau nyampein makasih banyak, karena kalau nggak ada kamu, kalau kamu nggak bilang gitu, aku nggak bakal jadi pribadi yang sekarang, aku nggak bakal jadi sekuat sekarang, aku nggak bakal ketemu orang-orang yang sampai saat ini ada dan support aku terus. Ya terima kasih aja karena udah pernah bilang itu ke aku, jadi aku lebih bisa mengembangkan apa yang ada di diri aku. Orang-orang yang pernah bikin aku sakit hati dan bikin aku rendah diri dan lain-lain, aku cuma mau bilang sama kalian, makasih atas semuanya yang telah kalian lakuin sama aku. Karena kalau nggak ada kalian, mungkin aku nggak akan sekuat sekarang gitu. Mungkin sekarang aku nggak ada di sini gitu. Dan mungkin sekarang udah saatnya aku buat maafin kalian, dan ya aku seneng sama diri aku sendiri. Yang mau aku bilang sih lebih ke kayak, yang pertama sih makasih karena sudah melahirkan aku dengan treatment seperti itu selama mendidik dan membimbing gitu, karena aku yakin cara aku menanggapi hal-hal yang terjadi di hidup aku pun bukan tidak mungkin itu karena cara dia mendidik aku selama ini. Itu termasuk ya cara Anda gitu, atau cara kamu yang apabila dia ada di depan saya gitu. Terus saya juga bersyukur dikasih kesempatan untuk lahir di dunia melalui beliau, melalui kamu, melalui Anda. Dan yang saya mau cuma saya ingin merasakan sosok keluarga yang dimiliki orang lain. Punya banget, kebetulan ada orang tua, mama papa, terus sama teman-teman aku, sahabat-sahabat aku. Mereka selalu ada setiap hari, aku sedih tuh mereka ada yang benar-benar ngebangkitin semangat aku, terutama ibu aku yang dia selalu ngasih tahu kalau semua orang itu punya keunikan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, jadi harus percaya sama diri sendiri. Makasih banget karena selalu ada buat aku, terus percaya sama aku, terus apa ya, selalu percaya di saat aku nggak percaya sama diri aku sendiri. Terus apa lagi ya, aduh mau nangis. Terus ya pokoknya terima kasih banget, love you so much. Kalau nggak ada kalian kayaknya aku nggak ada di sini sampai sekarang. Aku ada seseorang yang memang aku rasa selama 5 tahun belakangan ini aku cerita apa-apa ke dia, aku diskusi apapun ke dia. Cuma karena dia itu tipikalnya seperti ini, dia sempat bilang kayak gini, kalau kamu mau nyari kayak sabar ya, semangat ya, jangan ke aku kata itu. Tapi kalau kamu mau mendiskusikan masalah kamu sampai sejauh mana, itu baru sama aku gitu. Karena emang dia orangnya tipe pemikir. Jadi mau kita ngomong kita sebagus apapun, dia pasti nyarinya kamu tuh kurang di sini, kamu tuh kurang di sini gitu. Iya, sangat realistis gitu. Dan teman aku juga pernah bilang kayak gini,
alasan kenapa aku jadi orang realistis buat orang-orang di sekitar aku, kata dia, karena aku gak mau mereka terjebak di masalah mereka sampai membuat mereka itu lemah dan berlindung di balik istilah-istilah yang ada. Jangan sampai kita berlindung di balik kata itu hanya agar kita tidak beradaptasi dengan keadaan itu gitu. Kan banyaknya sekarang seperti itu ya. Buat support system aku, terutama Dinda, Tere, Bunga, sama Bunda sama Papi, aku makasih banget karena waktu itu aku harusnya udah nggak ada gitu sama kalian, tapi kalian tuh tetap percaya sama aku, tapi aku tetap nggak percaya sama diri aku. Terus kalian selalu percaya kalau aku tuh akan selalu bisa gitu menghadapi hidup ini, walaupun hidup ini tuh selalu fucked up gitu kan. Tapi kalian selalu percaya dan selalu bilang jangan pernah nyerah sama keadaan apapun gitu. Mau kayak gimana pun, mulut orang tuh banyak, tangan kalian tuh cuma 2. Tutup aja telinga kalian, gak usah tutup mulut orang terlalu banyak. Tangan kalian gak cukup. Gitu sih. Kalau aku pribadi sih orangnya, tadi aku jauh lebih easygoing. Aku gampang banget masuk ke organisasi-organisasi baru. Terus, tapi jangan salah, ketika aku benar-benar ngerasa sakit hati sama orang, aku maafin dia, tapi aku akan menghindar dari dia. Kalau aku sendiri ngerasanya kayak gini sih Kak, aku lebih bisa ngebedain mana orang yang beneran sayang sama aku sama orang yang ya datang cuman buat jatuhin aku aja gitu. Untuk sekarang aku ngerasa aku jadi lebih kuat, lebih mandiri juga, dan lebih yakin sama diri sendiri dalam melakukan segala hal, terus dalam mengambil keputusan. Karena ya seperti yang aku bilang di sebelumnya, banyak orang support system aku terutama yang bilang kalau misalkan aku itu punya kemampuan lebih dan aku bisa melakukan apapun itu asalkan aku percaya dengan kemampuan aku sendiri. Fenomena verbal bullying banyak terjadi di sekitar kita. Bisa menimpa orang-orang dari berbagai kelompok usia. Salah satu yang paling rentan adalah golongan usia remaja. Baik di Indonesia ataupun di negara lain ya, yang paling rentan itu adalah remaja. Nah, kalau kita lihat pengalaman 3 korban sebelumnya, kita menyebutnya korban ya karena memang posisinya tidak berdaya yang mengalami ini ya. Apa sih yang menyebabkan mereka mengalami kekerasan komunikasi verbal ini? Itu ternyata disebabkan oleh sesuatu yang dianggap kelemahan oleh para pelakunya. Bisa jadi karena kekurangan fisik, kekurangan secara sosial, ekonomi, bahkan kesenjangan pertemanan gitu ya. Biasanya yang mengalami verbal bullying ini tidak punya banyak teman. Nah, sedihnya verbal bullying itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat gitu loh lingkungannya, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, teman-teman sekolah, teman-teman permainan, bahkan oleh keluarga gitu. Dan sedihnya ya, tadi verbal bullying itu dampaknya bukan hanya mungkin saat ini saja, tapi bisa jangka panjang. Dia mempengaruhi bagaimana orang memandang dirinya, tidak percaya diri dan melabeli dirinya sebagai orang yang selalu tidak punya kelebihan, tidak bisa mengembangkan diri, dan mempengaruhi sikap dan perilaku dia juga ke depannya menjadi tidak positif gitu. Bahkan sedihnya ada kasus-kasus di mana mereka memilih untuk mengakhiri hidup karena merasa di dunia ini mereka juga tidak ada nilainya, tidak berharga, mereka selalu direndahkan. Nah, buat teman-teman di sini semuanya, kalau kalian melihat ada orang yang mengalami verbal bullying, jangan biarkan dia sendirian. Dekati, temani, mereka butuh teman untuk menguatkan mereka. Kalau yang mengalami adalah Anda sendiri, cari orang untuk bercerita. Kalau nggak ada tempat cerita, di sini ada sobatmu.com, layanan yang di dalamnya ada dosen-dosen Vkom Unpad dan kakak-kakak atau teman-teman mahasiswa yang akan menjadi teman curhat kalian. Mudah-mudahan kita bisa berbagi bersama dan saling menguatkan satu sama lain.